Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba kaji tentang apa itu hakikat matematika dalam perkuliahan psikologi kognitif. Ya. Jadi definisi dari matematika itu adalah ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematikawan menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi ketat yang berasal dari aksioma dan definisi bertepatan. Nah, jadi matematika itu adalah tadi ya, tentang kuantitas ya. Kuantitas, kemudian ada struktur ya. Nanti ada beberapa mata kuliah yang memang mendukung keilmuan matematika. Contoh misalkan di mata kuliah aljabar ya, itu ada aljabar linier, kemudian ada struktur aljabar ya, itu juga salah satu keilmuan di matematika. Kemudian ada keruangan dan perubahan. Ini keruangan ini bisa jadi nanti diarahkan di geometri ya. Nah, geometri. Dan itu semuanya untuk merumuskan dugaan baru ya. Dugaan baru atau hipotesis yang baru, dugaan sementara, hipotesis sementara. Membangun kebenaran yang nanti ada aksioma dan definisi. Nah, pasti nanti Anda sampai semester 8 itu pasti ada istilah aksioma dan definisi. Ini sering kita temui di semua mata kuliah keilmuan matematika. Berikutnya istilah matematik dalam bahasa Inggris dan matematik dalam bahasa Jerman ya, dalam Wiskunde dalam bahasa Belanda, berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu, atau dari kata lain yang serupa yaitu mathenein yang berarti berpikir atau belajar. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita belajar untuk paham betul apa sebenarnya keilmuan matematika. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, secara etimologis perkataan matematika itu berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar, berpikir. Ini juga bisa dikatakan demikian ya. Matematika ini terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, berhubungan dengan proses dan penalaran. Ide-ide untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Ada beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita kaji, yang bisa kita implementasikan ya. Kemudian setelah itu kita cari solusinya, bagaimana proses untuk menyelesaikan permasalahan itu, mulai dari tahapan-tahapannya sampai nanti menyimpulkan dari masalah yang ditemukan. Kemudian matematika menurut para ahli ada beberapa referensi yang akan kita kaji secara bersama-sama. Menurut James tahun 1976, matematika itu adalah pola pikir yang terorganisir, ada bukti logis dan matematika. Kemudian menurut Johnson dan Lamrus Effendi tahun 1972, matematika ini sering disebut ilmu deduktif. Kemudian berikutnya menurut Lamrus Effendi, matematika itu terorganisasikan dari unsur yang tidak didefinisikan, di definisi-definisi atau aksioma dan aksioma-aksioma, dalil-dalil ya, di mana dalil ini setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Nah, itulah matematika sering kali kita sebut namanya ilmu deduktif. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian tokoh yang keempat ya, menurut Klein ya, tahun 1973
matematika adalah sebuah makalah penelitian tentang pola dan hubungan jalan dan atau pola berpikir suatu seni, bahasa, dan alat-alat. Nah, ini ada tambahan istilah baru lagi, suatu seni ya. Ya memang, jadi ada beberapa keilmuan seni itu yang memanfaatkan referensi dari keilmuan matematika ya. Jadi misalkan dalam menyusun atau membatik suatu kain ya, atau dalam kearifan lokal tertentu, misalkan suatu daerah itu sebagai penghasil batik ya, beberapa pengrajin, beberapa pembatik itu sebenarnya sudah menerapkan konsep tentang matematika. Akan tetapi mungkin bisa jadi yang bersangkutan itu hanya melanjutkan atau mengikuti apa yang disaran masukkan oleh beliau-beliau yang sudah sepuh, yang sudah meninggal waktu dulu. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Itu terkait seni. Terkait bahasa pasti ada komunikasi dalam matematika ini pasti akan terpakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, baik dalam jual beli, baik dalam sosial, dalam ekonomi dan sebagainya. Kemudian berikutnya, matematika sebagai ilmu deduktif ya, dikenal sebagai ilmu deduktif ini karena proses mencari kebenarannya dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, metode pencarian kebenaran ini yang dipakai adalah metode deduktif, tidak dapat dengan cara induktif. Ya, pada ilmu pengetahuan alam adalah metode induktif dan eksperimen. Nah, ini yang membedakan dengan keilmuan yang lain. Kemudian contoh pembuktian dalil ya atau generalisasi pada matematika. Dalil atau generalisasi ini dibenarkan dalam matematika karena sudah dapat dibuktikan secara deduktif ya. Jadi sudah dibuktikan secara deduktif. Ini contoh yang pertama seperti ini ya. Oke, bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil adalah bilangan genap. Misal kita ambil beberapa buah bilangan ganjil, baik itu ganjil yang positif atau ganjil yang negatif. Bilangan 1, 3, negatif, 5, dan 7 ya. Nah, ini kita buat dalam bagan atau tulisan yang di sebelah kiri ini ya. Kemudian dibuat dalam garis ya. Ada nilai positif di sini. Terlihat bahwa untuk setiap dua bilangan ganjil ya, untuk setiap dua bilangan ganjil jika dijumlahkan pasti hasilnya selalu genap. Nah, misalkan 1 dijumlahkan dengan 1, 3 dijumlahkan dengan 1, negatif 5 dijumlahkan dengan 1, 7 dijumlahkan dengan 1, pasti nilainya selalu genap. Nah, dalam matematika hasil di atas ini sebenarnya belum dianggap sebagai suatu generalisasi ya, walaupun anak membuat contoh-contoh dengan bilangan yang lebih banyak lagi. Nah, pembuktian dengan cara induktif ini harus dibuktikan dengan cara deduktif. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, pembuktian dengan cara deduktif ini sebagai berikut. Misalkan nih A dan B itu adalah bilangan bulat ya. A dan B ini bilangan bulat ya. Maka 2A bilangan genap dan 2B bilangan genap ya. 2A plus 1 bilangan ganjil dan 2B plus 1 juga bilangan ganjil. Nah, ini ketika kita jumlahkan ya, 2A plus 1 kurung ditambah 2B plus 1 ya, maka akan menghasilkan atau ekuivalen
ekivalen dengan 2A plus 2B plus 2. Nah, ini karena ada nilai, ada angka bilangan 2 gitu ya, kita keluarkan ya 2 ini, kemudian A plus B plus 1. Nah, karena A dan B ini bilangan bulat, maka A plus B plus 1 juga bilangan bulat, sehingga 2A B plus 1, 2 kali A plus B plus 1 itu juga bilangan bulat ya. Jadi bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil itu pasti bilangan genap. Nah, ini maksud dari generalisasi. Nah, ini yang dikatakan pembuktian secara deduktif ya. Kemudian contoh yang kedua, contoh lain gitu ya, masih dalam ilmu matematika sebagai deduktif gitu. Buktikan bahwa untuk sebarang himpunan A, B, dan C berlaku irisan ya, A irisan B irisan C ya, sama dengan A irisan kurung buka B irisan C. Nah, kita diminta untuk membuktikan apakah ini berlaku gitu ya. Nah, jika kita ingin membuktikan contoh di atas ini, kita asumsikan S ini adalah semesta dari himpunan bilangan asli ya. Dengan A ini himpunannya misalkan A 4, 8, 12, 16, 20 ya. Ini bilangan berkelipatan 4 ya. Kemudian yang B himpunan bilangan berkelipatan 5, dan C itu adalah 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, dengan demikian maka ya ini ya, kita misalkan A irisan B irisan C, ini nilainya A irisan B 20 ya, B irisan C, anggota yang sama di A dan B itu ada 20 ya, bilangan 20. Anggota yang sama dengan B dan C 10 dan 20 ya. Kemudian A irisan B irisan C juga bilangannya 20. Nah, dengan demikian terbukti bahwa A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Nah, jadi seperti ini. Nah, namun ya kebenaran contoh tadi ini tidak diakui sebagai landasan untuk menerima kebenaran generalisasi. Nah, jadi yang tadi tidak dapat. Terus bagaimana untuk memberikan itu, termasuk bisa digeneralisasikan ya, kebenaran ini baru diakui jika dilakukan pembuktian secara deduktif ya. Jadi buktinya bisa, pembuktian ini didasarkan pada definisi kesamaan dari dua himpunan ya, kesamaan dari dua himpunan A irisan B irisan C subset A irisan B irisan C. Nah, ini yang dikatakan tadi ya, kita harus membuktikan bahwa ini subset dari ini ya. Kita buktikan yang pertama, pembuktian A irisan B irisan C ini himpunan bagian dari A irisan B dan C. Nah, misalkan X itu anggota himpunan A irisan B dan C, berarti X itu ada di A irisan B dan X itu himpunan anggota himpunan C ya. Kemudian X anggota himpunan A irisan B, berarti X itu anggota himpunan A dan X itu juga anggota himpunan B, sehingga dari pemisahan ini X itu anggota himpunan A dan X itu anggota himpunan D dan X juga anggota himpunan C. Nah, dari X anggota B dan X anggota C, maka X itu anggota himpunan B irisan C ya. Oke. Dari sini maka X anggota A dan X anggota B dan C ini, maka ini berlaku gitu ya. Jadi terbukti bahwa A irisan B irisan C itu subset ya, himpunan bagian dari A irisan B irisan C. Nah, berikutnya pembuktian yang kedua, kita buktikan dari yang kedua ya. Kedua tadi yang ini ya.
Yang pertama ini, yang kedua A irisan B union C subset A irisan B union C. Nah, ini yang kedua. Misalkan X elemen A union B kurung buka ini irisan C, maka X elemen di A ya, X juga elemen B irisan C. Kemudian yang kedua, X anggota himpunan B irisan C, berarti X anggota B dan X anggota C. Sehingga X anggota A dan B dan C ini berarti X himpunan ini, X anggota A irisan B ya. Nah, ini. Maka A irisan B, X irisan B dan X juga irisan C. Nah, ini berlaku. Jadi terbukti bahwa ini A irisan B ini subset A irisan B dan C ya. Jadi karena telah terbukti secara deduktif, maka kebenaran generalisasi bisa diterima atau bisa terbukti gitu ya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa matematika itu merupakan ilmu yang deduktif ya, yang tidak bisa menerima generalisasi yang didasarkan dengan induktif tadi, harus dibuktikan dengan deduktif ya. Tetapi generalisasi ini didasarkan pada pembuktian secara deduktif. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi matematika itu tidak bisa kita membuktikan dengan induktif, itu tidak bisa, harus dengan deduktif. Jadi itu untuk di psikologi kognitif topik ini yang pertama ya, tentang hakikat matematika. Silahkan nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Yang memang belum jelas atau yang sudah jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.